Tengok perjuangan orang terdahulu kan, walaupun disiksa macam mana, walaupun diinterogasi macam mana, mereka tidak akan membuka mulut. Tengok tu tadi, sampai kena siksa guys oleh tentera Belanda, tapi pejuang Indonesia yang terdahulu tidak akan membuka mulut walaupun sepatah ayat. Yo, what's up guys, welcome back to my channel again, Yan Coben Studio. Boom, jangan tanya kenapa rambutku berdiri-diri begini, sebab aku baru potong rambut. Oke guys, so pada hari ini aku ingin membuat video tentang Indonesia, penjajahan Belanda di Indonesia. Dan Indonesia adalah salah satu negara di dunia, di dalam dunia nih, yang menghalau penjajah dengan pertumpahan darah. Itu yang sungguh-sungguh hebat tentang Indonesia ya guys. Oke, so pada hari ini kita akan masuk dulu ke awal penjajahan BOC dan monopoli rempah. Apa tuh? Belanda memulai penjajahannya di Indonesia dengan mendirikan BOC atau Berechte. Apa susah sebut ayat Belanda nih. Oost-Indische Company pada tahun 1602. BOC adalah perusahaan dagang yang diberi hak istimewa oleh pemerintah Belanda, termasuk hak untuk mencetak wang, membuat perjanjian, dan memiliki tentera sendiri. Tujuan utamanya adalah menguasai perdagangan rempah-rempah di Nusantara. BOC sering juga menggunakan strategi adu domba antar kerajaan lokal untuk memperkuat posisinya tanpa perlu perang besar. Namun, korupsi dan biaya perang yang tinggi menyebabkan BOC bangkrut pada tahun 1799. Wilayah kekuasaan BOC kemudian diambil alih oleh pemerintah Belanda dan dinamakan Hindia Belanda. Oke, itu sekadar intro lah guys, untuk intro luar siapapun untuk kita ketahui awal penjajahan Belanda ni macam mana, itu kah, ini kah. Oke, ini aku pun dapat daripada Google, so nanti aku akan letak, jadi kamu boleh baca sendiri. Oke, tentang awal penjajahan. Tapi aku ingin bawa kamu masuk ke dalam video, kita lihat sendiri bagaimana penjajahan tersebut. Dan ada beberapa video tentang tentara Belanda tu datang balik ke Indonesia, jumpa dengan keluarga yang telah mereka bunuh, tapi mereka datang balik untuk minta maaf. Ada beberapa video lagi lah, jadi kita akan masuk ke video tersebut. Oke, so stay chill. Oke guys, tanpa perlu kita ngomong saja, sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Tahu tak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India tuh merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris, merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia. Tapi Amerika lah, betul. Kalau siapa ketahui sejarah, Amerika lah paling mana mencapai. Dorang ni paling, kalau kamu nampak sejarah lah, dorang ni paling teruk sebab ada penduduk asli sebelum Amerika tu dorang usir ya guys. Dorang usir untuk dorang dapatkan tempat tu, itulah jadi sekarang Amerika tu. Australia mengusir penduduk asli, Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair, itu sudah menjadi negara mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara Bung. Harus merdeka sekarang. Tidak bisa, kata Bung Karno. Saya sudah berjanji tanggal 24 akan ngambil kemerdekaan ke Tokyo. Bung Hatta juga tidak mau. Lalu diberitahu, Bung, kalau tidak merdeka sekarang, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Karena menurut konvensi Wina, PBB pada waktu itu, konvensi PBB di Gawang Sabangsa, bekas suatu negara jajahan
yang penjajahnya kalah perang harus mengembalikan negara jajahannya ke penjajah sebelumnya. Nah, itu konvensi Wina. Itu sebabnya Belanda tahun 46 masuk nyerang ke sini. Itu atas izin PBB, karena menurut PBB ambil di Indonesia. Tapi Syahrir dan kawan-kawan anak muda, bung mereka sekarang tidak. Ini ya bagus, stop lagi. Ini guys sejarah yang amat bagus ya kalau kita dengar, kita lihat sendiri bagaimana perjuangan orang-orang terdahulu. Mungkin ada yang orang tidak suka dengan sejarah, ada juga orang yang tidak suka sejarah, malas ambil tahu tentang sejarah. Tapi kalau aku sendiri aku suka ambil tahu tentang sejarah Malaysia, sejarah Indonesia, sejarah Filipina, pokoknya yang ada di Nusantara ini aku akan baca kalau ada. Kalau aku tuh jumpa aku akan baca guys, aku akan baca tentang sejarah-sejarah apa yang telah berlaku ini. Sebab aku kalau bab sejarah aku memang suka baca lah. Ketabungan. Aku suka dengar. Merdeka kami diculik. Diculik benar. Diculik. Gimana merdeka? Dibawa ke Rengas Dengklok. Disitulah Bung Karno tanggal 16 Agustus bersama Bung Hatta mengucapkan proklamasi kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ntar dulu, itu kan 16 Agustus tuh, 16 Agustus itu kan gembira dulu. Iya, wah, 16, 18 pulang. ya. Bung Karno pulang sore. Lalu saya tadi diculik karena dipaksa ya saya mengucapkan ke 17 Agustus. Iya ya, betul nih ada ceritanya. Karena dipaksa saya oleh anak-anak muda ini katanya. Ya saya terpaksa mengucapkan kemerdekaan, tapi katanya, kata Bung Karno, kemerdekaan yang saya ucapkan tadi tidak sah. Karena tidak ada yang mendengarkan, cuma 7 orang anak-anak ini. Cuma anak-anak ini revolusioner. Kita harus merdeka. Tidak usah nunggu 24 Agustus. Besok pagi kita ulangi proklamasi kemerdekaan. Itulah terjadinya kemerdekaan 17 Agustus. 17 Agustus. Sendiri, bukan hadiah seperti Malaysia tuh. Nih kamu merdeka, nih Brunei kamu merdeka, nih. Kita merdeka sendiri, usil penjajah. Ketika kita proklamasi, penjajah mendatang, kita lawan. Bersatu kita, bersatu mengusir penjajah. Jadilah Indonesia merdeka. Macam ada satu ayat tuh, bersatu kita kuat, bercerai kita roboh. Betul. Kalau kita bersatu, memang kita kuat. Kita bercerai, kita roboh guys ya. Bagus. Apa nih? Romeo. Apa tuh tadi? Momen lucu saat Presiden Soekarno menjawab pertanyaan wartawan asal Belanda. Romeo. Van Nederland, meneer de president. Oh, geloven de Nederlanders ook dat ik vandaag naar Tokyo ga? Aku baru perasan lah Presiden Soekarno boleh speaking bahasa Belanda ya guys. Ik kwam kijken of het warm was. Waar ben ik nou? Hier. Blijft u nog lang hier? Huh? Blijft u nog lang hier, mag ik dat vragen? Wat is lang? Dat is lang. Wat is lang? Wat zou u lang vinden? Wat zou jij lang vinden? Mag ik het eerlijk zeggen? Where are you from? Menikmati hari tua di sini. Apa nih? Coba baca ya guys. Part 2 Vendor Store, betul gak sebutanku tuh? Bagi yang mau berkunjung ke makam PBDS bisa Google Map Pak Vendor Store, lokasi sebelah Bukit Tidar, Kota Magelang. Daripada Belanda itu. Itulah yang diucapkan oleh Opa Fik, seorang pria tua warga negara Belanda yang fasih berbahasa Indonesia dan kini memilih untuk tinggal di Magelang. Hari ini merupakan peringatan ulang tahun pahlawan kemanusiaan dari Belanda, Pa Van der Steur. Bagi yang belum menonton part 1, aku saranin nonton ya, supaya kalian tahu bahwa tidak semua orang Belanda di masa lalu itu jahat. Acara ini dimulai dengan kata sambutan, ada yang bagusnya doa lah bersama menurut agama kepercayaan masing-masing. Tapi aku sentuh sedikit juga dengan ayat tadi itu, kenyataan tadi itu. Tidak semua orang Belanda tuh jahat pada masa lalunya. Betul, tidak semua orang yang ada di dunia yang lahir nih guys, kalau contoh dia tuh begitu jahat tadi punya suatu negara, bukan gitu guys. Ya, ada juga orang yang akan membela, ada juga orang yang akan jahat. Semua di dalam dunia begitu guys. Pa Van der Steur. Berikut adalah cuplikan Opa Fik saat membacakan kutipan ayat dari Alkitab yang terukir di makam Pa Van der Steur. Het weggedrevenen zal ik wederbrengen. En het gebrokene zal ik verbinden. Namaku Geza.
Aku seorang mahasiswa hukum yang susahnya menyukai bahasa sejarah. Belanda. Sayang sekali di acara peringatan ulang tahun Pak Van der Stor tahun ini tidak dihadiri oleh opa-oma lain yang masih keluarga besar dari Pak Van der Stor dikarenakan alasan kesehatan. Hal ini dapat dimaklumi karena usia opa-oma sudah lebih dari 70 tahun. Oh, Opa emang Vic tua bercerita sudahlah. bahwa banyak orang Indo, sebutan untuk orang-orang keturunan Belanda dan Indonesia yang memiliki sifat superior, bahkan lebih rasis daripada orang Belanda totok. Banyak anak-anak Indo yang tidak memiliki ayah. Maka dari Belanda itu, totok, Pak Van der apa Stor tuh? merawat anak-anak tersebut dan mendirikan panti asuhan yang sampai sekarang masih berdiri. Dan itu Bagus tuh guys. Veteran Belanda menangis dan meminta maaf atas perbuatannya ketika bertugas di Indonesia. Mari kita lihat. Heeft u meegemaakt wat ik hier gedaan heb? Bapak sing saksi mata. Oh, ada dia punya penterjemah ya guys. Pundi? Hati matur. Kula menika rencang kula anak ponakan dipun The one who was killed with a machete ataupun apa ya? Parang guys. Oke, parang. Dan parang adalah sepupunya. Oh, ada juga dia punya sini bahasa ya, boleh kita paham. bacok. Kemudian Selesai menikmat Oh, di leher guys. naik ke besar. En was hij hierbij? Hij was hierbij. Was u in het huis? Di lain lokasi. Allah, menangis ya guys, betul-betul. En hier binnen zitten ook nog mensen. Ja, ik herken het ja. Ini aku boleh nampak yang di sini dia menyesali dengan perbuatannya yang dulu telah berbuat begitu dengan orang-orang. Tapi kita di manusia memang gitu guys. Kita akan menyesal perbuatan kita yang dahulu, yang kita sudah buat. Contoh kita buat jahat kan, kita akan menyesal yang itu guys, ya. bacoke apa yang tiga menika. Lajengnya dari 3 kali ya. Nika dipun wangsuli malih saking lapar menika dipun pistol ngeten. Kenapa Ada perasaan perasaan dosa. sampean sama Niko? Ya, belajar kaos baca Itu saya menika. paling dalam. Anak Itu sangat menyakitkan. dipun follow kami nggih raos bacan kula. Ik ben hier gekomen om mijn spijt te betuigen over wat er gebeurd is. Ya mbak tekan kene. Le Tapi takon maaf. tergerak juga hatinya kan untuk datang meminta maaf guys. Takon ampun. Ampun ngeten. Nggih. Nggih. Maaf. Ampun. Ya saya maafkan dia. Oh, En ik alhamdulillah. wou graag de naam weten, want dit dorp had geen naam voor me. En deze man had geen naam voor me. Ik wil nou graag de naam Saya weten. minta namanya. Menika pada matur. Pada Itu matur. kepada anda. Menika Desa ini adalah dusune anu ngancar. Desa Ngancar namanya. Terbit ngancar. Ngancar. Tempat Kelurahan tuh. Ngancar. Kampung tuh. Dan menika lajenge pripun? Tiang asmanipun tiang kan Nama korban yang di Asmane si nama korban. Senen. Enam Senen. kan dia umur habis Senen. Seneng. Senen. Seneng. Nggih, Senen. 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 komunis dan penjajah. Woi, sedih guys. Walau musuh selalu mengintaimu, Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als je niet zelf met jouw verdomde... Als je niet Jika zelf Anda met jouw sendiri terlebih dengan kaki verdomde terkepal dan poten in de modder hebt gestaan zoals wij. The past cannot be erased and will have to be acknowledged by each generation in turn. In the years immediately after the proclamation, a painful separation followed that cost many lives. In line with earlier statements by my government,
I would like to express and repeat. Oh, ini William Alexander, King of the Netherlands ataupun Raja Belanda. Saya ingin menyampaikan penyesalan saya dan permohonan maaf. Regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch in those years. And I do so in the full realization that the pain and sorrow of the families affected continue to be felt today. Regret and apologies for the excessive violence on the part of the Dutch. Ini veteran perang nih. Weet je ervan? Nangis deh, guys. Verschrikkelijk. Mijn koning, Raja die zich verontschuldigt voor de daden van ons die wij daar gepleegd hebben, terwijl de daden van de Indonesiërs nog veel erger waren. Wij hebben de rode-blauwe vlag in de Nederlandse Indië hebben we verdedigd. Ik heb alles verloren wat ik lief heb. Verdomme. We zijn vechters die voor jou opgekomen zijn in het koloniaal Nederlands-Indië. Om alleen maar datgene terug te brengen wat jij graag wil. En is dit de dank dat de koning als een kleine jongen excuses aanbiedt? Dat is een steek in de rug voor onze Indische Nederlanders en Molukkers. Ini betul kan penerjemahannya nih, guys? De Indonesiërs is helemaal niet bezig met die oorlog. Hij zegt, sing-wis, yo-wis. Apa maksudnya itu, guys? Sing-wis, yo-wis. En wat doet de Nederlanders? Die gaan op een gegeven moment de beerput opentrekken. Hoe kan jij nou een oorlog evalueren als je niet zelf met jouw verdomde poten in de moeder hebt gestaan zoals wij? Ya guys, dia punya penerjemahannya di bawah tuh, yang kita baca tuh macam tidak ngam pula. Kalau aku nampak lah apa yang aku nampak, sebab dia menangis tapi tengok. Jika Anda sendiri tidak berdiri dengan kaki terkutuk, Anda di lumpur seperti kami dahulu, kaki terkutuk. Dia tengah sedih nih, tapi itu macam marah pula tuh penerjemahan. Kijk, de kruis en onder die kruisen liggen de doden. 39 jaar, 33 jaar. Je moet daar gestaan hebben. Om op een gegeven moment te weten wat dat betekent. U heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Ja, en ik overweeg de koninklijke onderscheiding terug te geven. Tengok. Tengok. De koninklijke onderscheiding gekregen. Oke. U heeft een koninklijke. Anda mendapat penghargaan dari kerajaan Belanda, bukan? Oke, ditayak sini. Koninklijke onderscheiding gekregen. Ja, en ik ben. Ya, dan saya sedang mempertimbangkan untuk mengembalikan penghargaan itu. Ini dia punya subtitle lah, ngam lah guys. Ini dibuat nih. Ik overweeg de koninklijke onderscheiding terug te geven. Apa nama YouTube ini ya? Aku mau nampak sendiri. Op een gegeven moment onwaardig om het te dragen. Dat eer heb ik gedragen, maar tik dat weg. Dan heb ik niks aan, geen tunnel meer. Het spijt me dat ik zo ben uitgevallen. Maar ik zal nog steeds de koning... Oh, oke. Dia sedih lah maknya. Tapi ada dia punya subtitle tidak ngam lah guys. Aku rasa veteran Belanda nih, dia menyesal juga dengan apa yang telah mereka lakukan di Indonesia. Dan dia bilang beginilah. Tadi dia bilang kan, aku ini mungkin dari apa yang aku lihat lah, sebab subtitle nih macam pelik-pelik sikit aku tengok. Dia bilang, aku dapat medal nih, tapi apa sebenarnya nih semua nih? Macam aku datang sana untuk membunuh, tapi ini semua ibarat satu dosa lah. Terus dia buang lah, dia tak suka. Tapi aku udah tahu lah apa yang dicakap oleh dia guys. Cuma nanti aku mau cari juga, aku mau nampak sendiri juga tentang dia punya subtitle nih. Macam sebab tadi dari pertama aku baca pun ada pelik-pelik sudah sikit. Dia punya dari cara ayat-ayatnya tersusun tuh ya guys. En daar zag ik meen al na 2 dagen, het verhoren van een jonge Indonesische man. Die niets wilde loslaten. Wat er gevraagd werd. Pertanyaan yang diajukan sangat jelas besar siapa dan apa posisinya. En wat zijn militaire onderdeel was, waar dat onderdeel lag, hoe groot het onderdeel was en wat de bedoelingen waren van dat onderdeel. Wat toen paling menarik saya adalah dia terus menatap langsung orang yang menginterogasi dia. En toen had ik al sterk het idee van, nou,
wat zouden wij in 40, 45 een grote bezitstijd. En toen en ik zei, werd het uiteraard slaan en schoppen. En hij blijft straks zijn mond houden. Hij probeerde ook niet iets te verzinnen. En toen werd hij aan zijn voeten gebonden. Het touw werd om de balk gegooid van het dak van de galerij. Hij werd omhoog gehesen en daarna ging hij dus voeten omhoog, hoofd naar beneden, boven een cementen vloertje. Toen werd dan weer gevraagd van welk onderdeel hij was, enzovoort. En hij bleef zijn ondervrager maar aankijken. Dat heeft op mij een onweersbaar indruk gemaakt. En toen werd dat touw een beetje gevierd en toen kwam hij met... Tengok perjuangan orang terdahulu kan, walaupun disiksa macam mana, walaupun diinterogasi macam mana, mereka tidak akan membuka mulut. Tengok tuh tadi, sampai kena siksa guys oleh tentara Belanda, tapi pejuang Indonesia yang terdahulu tidak akan membuka mulut walaupun sepatah ayat. Schreeuwen terecht op het cementen vloertje. En je kunt zich gewoon indenken dat dat geen prettig gezicht was. En hij bleef zijn mond houden. En toen werd het touw weer opgetrokken en weer gevierd. En dat hoofd dat kraakte wat harder. En er kwam bloed uit zijn neus en uit zijn oren. Nee, ngerinya. En hij bleef maar kijken. En er zei niks. Kon je dit aanzien? Ik kon het enige tijd aanzien. En daarna heb ik me omgedraaid en dan ben ik weggegaan. Maar die man die vergeet ik nooit. Perjuangan yang betul-betul salut. Oke guys, so sampai situ salah reaction aku tentang perjuangan orang Indonesia menentang penjajahan Belanda pada waktu terdahulu. Dan sini aku mau katakan sungguh-sungguh salut lah dengan pejuang-pejuang Indonesia yang dahulu, walaupun disiksa macam mana sekalipun tidak akan membuka mulut sama sekali. Oke, tapi ada tapinya, tapi mesti ada juga yang berkhianat guys ya, ada yang berkhianat sebab manusia ni tidak semuanya boleh dipercaya guys ya, tidak semua boleh dipercaya dan tidak semua aja boleh diharapkan. Ada juga yang mengkhianati, sebab aku ada baca juga tentang sejarah Indonesia, ada yang mengkhianat lah, tapi itu lain cerita lah. Tapi ini aku ingin salut dengan perjuangan pejuang-pejuang Indonesia yang terdahulu, walaupun disiksa macam mana sekalipun mereka tetap setia kepada tanah air mereka. Itu aku sungguh-sungguh salut lah. Tapi tadi ada yang video satu tuh, aku tak paham lah apa sebenarnya yang dia cakap. Aku tak paham subtitlenya tuh. Pelik-pelik guys, aku tak tahu lah kamu paham ke tidak. Kalau kamu paham, kamu mesti tahu aku, kamu mesti paham aku di dalam komen. Tapi kalau aku tadi ada benda yang aku paham, ada yang benda aku susah mau paham sebab subtitlenya tuh lain yang ditanya, lain yang dijawab begitu. Begitu kita dah tahu lah kan kebenarannya sama sekali. Nanti kita coba, aku coba sendiri cari di YouTube tentang kebenarannya, sebab kalau YouTube biasa subtitle nih betul semua. Dia auto kan, auto tengok semua situ. Oke, so sampai sini reaction aku dan see you in the next video and comment.